Oke, selamat sore sahabat. Sorry ya saya agak telat ya datangnya ya. Oh, oke. Pengen Sehat. Alhamdulillah. Pengen ngobrol nih, boleh nggak, ada waktu nggak nih? Kayaknya sibuk terus nih. Boleh Mas, boleh Mas. Tapi nggak apa ya sambil kita soalnya sambil ngeliatin. Oh ya, lagi kerja juga ya. Iya. Sorry saya ganggu, nggak apa-apa ya? Iya. Nggak, saya ingin ini ada apa ya? Saya tuh penasaran dengan Wokermat tuh. Tadi masuk ya ada tulisan. Jadi itu kan tulisan belanjalah seperlunya. Ya. Terus yang di sono tadi ada tulisan berhematlah untuk masa depanmu ya, kalau nggak salah. Mas kan di sini jualan nih, ini kan minimarket jualan. Ya. Artinya lah kalau belanjalah seperlunya kan artinya orang nanti belanjanya nggak banyak mas. Ya. Terus kalau berhemat lah, orang baru masuk suruh hemat, ntar nggak jadi beli mas, gimana tuh? Ya. Coba memang, filosofinya apa tuh? Nah, ya ini memang salah satu tanggung jawab kita nih ya. Iya. Di koperasi. Kenapa? Karena memang Wokermat ini adalah salah satu unit ekonomi atau unit usaha yang dibangun oleh koperasi. Sementara kita ketahui bahwa koperasi itu adalah salah satu cara untuk menolong bersama, meringankan bersama dan belajar cerdas bersama. Iya. Nah ini salah satu tanggung jawab kita di koperasi. Makanya salah satunya kita aplikasikan melalui realita fakta. Slogan minimal ada slogan ya. Fakta yang ada di minimarket. Ah. Bahwa minimarket ini salah satu cara untuk mendidik konsumen maupun mendidik anggota terkait tentang manfaat berkoperasi tadi, yaitu tentang menolong bersama. Nah artinya ketika kita berbicara belanjalah seperlunya, Iya. ini kita menyarankan kepada konsumen atau kepada anggota kita gitu kan, saat masuk ke minimarket ya belanjalah apa yang diperlukan sehari-hari. Artinya kita nggak akan menawarkan Jangan boros gitu ya. seperti itu contohnya. Jadi yang tadinya mau belanja misalnya apa ya, makanan gitu kan, kita nggak akan menawarkan yang lain. Agar apa? Agar dia tidak terjerumus lah. Artinya tadi pengennya cuma belanja 100.000, gara-gara kita tawarin jadi 500.000 kan, pemborosan juga. Nah ini salah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai koperasi kepada konsumen. Iya. Tentang hal itu, karena memang kita harus paham betul bahwa satu, konsumen itu dia penghasilannya pun bisa jadi nggak tentu juga. Iya. Nggak tentu juga, kemudian dia penghasilannya juga mungkin juga nggak besar gitu kan. Artinya kita harus membantu dia untuk memilih atau membantu dia untuk ya menjaga keuangannya lah. Yang banyak malah kita manfaatkan, jangan. Itu bedanya kita di Wokermat dengan minimarket yang lain. Tapi kan mohon maaf nih, saya potong nih mas. Artinya itu kontradiktif dong. Artinya kan gini, namanya orang bisnis tuh kan gimana supaya barang laku secepat-cepatnya. Ya. Nah, ini kenapa seolah-olah kok dibatasi? Jadi orang kan nanti berkembangnya gimana mas? Ya. Saya juga bingung nih. Bingung tapi penasaran ini gimana nih coba. Nah ketika berbicara tentang bisnis, ini yang harus dilihat adalah bahwa ini perusahaan-perusahaan koperasi. Artinya perusahaan koperasi itu profit oriented itu bukan satu hal yang menjadi tujuan utama. Tujuan utama berkoperasi adalah tentang manfaat. Nah inilah salah satu manfaat berkoperasi atau berbelanja di minimarket miliknya koperasi. Itu dia akan diingatkan tentang sebuah apa ya, pemanfaatan finansialnya. Jadi jangan membeli hal-hal yang sebenarnya tidak dia butuhkan. Artinya apa ya namanya itu, manajemen keuangan ya. Secara simpelnya tapi ya. Saya dengar mas, yang kerja di sini juga sebagai pemilik, bener nggak tuh? Oh betul sekali. Berarti mbaknya ini salah satu pemilik juga dong? Bener mbak? Betul. Saya juga harus tanya yang langsung, karena kan kalau denger atau dari yang ini kan bisa jadi kan dimanipulasi gitu kan. Ini saya coba real, saya tanya. Mbak, sudah berapa tahun kerja di sini mbak? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Terus Pertama kali buka di sini sih opening. opening langsung di sini. Sebelumnya kan di KSB. Heeh. Cuma pas opening di sini ya Langsung di sini. Oh,
jadi anggota juga koperasi Anggota juga. artinya pemilik juga. Pemilik juga. Enak dong Mbak kerja di tokonya sendiri, digaji sendiri gitu ya. Berarti mohon maaf Mas Henut, di sini sistemnya iuran atau gimana sih? Kalau koperasi, Makasih Mbak ya, saya tanya Mas Henut lagi Mbak. kalau koperasi kan tentunya juga menggunakan sistem koperasi lah ya. Dimana ketika berkoperasi itu ada simpanan-simpanan. Oh iya. Misalnya simpanan pokok itu kan wajib. Di saat mendaftar jadi anggota, tentunya harus mendaftarkan simpanan pokok. Dan kemudian simpanan wajib setiap bulan itu juga harus dilakukan oleh anggota. Kemudian kita juga ada simpanan-simpanan yang bisa dikatakan anggota. Jadi ada beberapa simpanan. Misalnya simpanan PHK, kemudian umroh, pendidikan anak dan sebagainya. Lengkap banget Mas. Ya. Itu sistemnya gimana Mas? Artinya kita harus rutin tiap bulan atau misalnya saya bulan ini punya, bulan depan punya, boleh gitu? Boleh. Artinya nggak harus kalau bulan ini sekian harus terus gitu enggak ya? Nah, terus ini Mas, mohon maaf, saya mau nanya lagi terkait tadi itu yang tentang perkembangan zaman saat ini kan ya. Sekarang tuh kan bisnis tuh kan rata-rata beralih ke bisnis aplikasi ya, melalui aplikasi. Apakah Walkermart ini juga ada aplikasinya atau gimana Mas? Ya. Untuk koperasi sendiri saat ini sudah ada aplikasi, tapi masih sebatas fintech ya. Iya. Dimana aplikasi ini memungkinkan dan memudahkan khususnya teman-teman anggota untuk melihat keuangannya sendiri dan bisa melakukan transaksi itu sendiri melalui ponselnya. Dan ke depan kita sedang kembangkan aplikasi juga seperti e-commerce. Canggih ya, mantap. Sedang kita prepare. Kemarin kita udah membuat udah memfoto lah produk-produk kita. Dan nanti akan kita masukkan ke aplikasi semacam e-commerce. Nanti kita tunggu saja. Saya tunggu Mas ya, saya tunggu Mas. Ya, Oke, siap, mantap. Boleh saya keliling Mas, ditemenin Mas? Monggo. Oke, Mas di depan, saya ikutin Mas. Sama kasirnya nggak? Gak usah lah, nanti kasirnya jadi terganggu kerjaannya. Maaf Mbak ya, sebentar Mbak ya. Silakan. Enggak kalau penampilan saya lihat juga tadi keliling sebentar, mohon maaf tadi nggak izin sampean nih, langsung muter saya. Cukup profesional sih Mas, bersih tempatnya, rapi, penyusunannya juga nggak kalah sih sama minimarket yang lain gitu. Kalau menurut saya ini udah layak jual, luar biasa ini. Kalau untuk ukuran, mohon maaf ini anggotanya yang kan koperasi biasanya banyak nih anggotanya. Ada berapa sekarang Mas kira-kira Mas? Anggota kurang lebih 500-an. 500, wow banyak juga ya. Itu pekerja semua atau gimana? Mayoritas pekerja. Nah ini uniknya kita. Kita nggak punya background sama sekali tentang retail, kemudian bisnis. Kita nyaris nggak ada. Tahunya kita kan buruh itu, atau kita berawal dari serikat pekerja lah ya. Ketika berbicara serikat pekerja, kita tahunya itu ya ketika bergerak ya aksi dan demo kan. Oh iya. Pokoknya kayak gitu dah. Iya. Tapi melihat situasi dan perkembangan ternyata membuka pola pikir kita. Iya. Bahwa ada sesuatu yang mesti kita lakukan. Nah, salah satunya berkooperasi dan mendirikan unit-unit usaha. Salah satunya minimarket ini. Yang mana kita sama sekali nih awalnya nggak ada background retail, background minimarket itu nggak ada sama sekali. Tapi ternyata kita belajar bersama-sama, berusaha bersama-sama bisa teraplikasi juga nih. Kita bisa juga bingung nih. Dan bisa kayak gini kan. Lemas saja bingung apalagi saya ya. Saya gini. Saya jadi penasaran. Ide awalnya gimana sih? Maksudnya kan ini nggak mungkin dong langsung kucuk-kucuk breng jadi seperti ini kan? Ya. Ide awalnya gimana itu? Ya, ide awalnya itu memang bermula dari persoalan pekerja lah ya. Di saat bekerja itu bekerja puluhan tahun, kita berjuang juga sudah nggak kehitung gitu. Tapi keuangan pekerja itu nyaris kita kembalikan ke
ya kalau saya bilang kapital. Dan itu nggak main-main. Contoh melalui pembelanjaan. Loh ini kan kapital juga mas, gimana mas? Beda. Bedanya apa mas? Bedanya karena kita tadi perusahaan koperasi tadi kan. Oh. Perusahaan koperasi itu kita ngambil untungnya mah nggak banyak-banyak kan. Dan itu pun akan kembali lagi ke si anggota lagi. Oh, Kalau kita di yang lain itu nggak akan terjadi. Oh ya Ya kan nggak terjadi. Misalnya contoh emasnya lah ya. Ketika berbelanja di minimarketnya yang atau supermarket yang bukan miliknya gitu kan. Itu keuntungan itu kan nggak akan bisa balik lagi. Oh iya. Bahkan kita pun nggak berani menanyakan untungnya berapa sih. Oh iya. Terus digunain untuk apa sih kan gitu. Oh kalau di sini berarti keuntungan Oh iya. Benar-benar koperasi berarti bahkan, dari anggota oleh anggota untuk anggota gitu ya modelnya itu ya. Iya, bahkan si anggota itu bisa menanyakan ke kasir atau ke apa penjualan hari ini berapa itu bisa bertanya malah dia. Oh boleh ya. Boleh. Jadi dia bisa memonitor bisnisnya sendiri. Oke siap. Berarti keterbukaan di sini dijunjung tinggi ya mas ya. Oke, boleh sambil jalan lagi mas, mohon maaf mas, saya juga penasaran nih pengen lihat-lihat di dalam. Nah ini makanan juga ada, nah ini salah satu nih untuk kreatif teman-teman. Wow. Ini ada kreatif dari kawan-kawan anggota kita. Ini salah satu. Apa mas, coba di deket mas. Ini tempat pensil nih ya. Oh iya. Ini kawan kita mempunyai kelompok kerajinan itu di Sukabumi. Oh iya. Nah, ini kerajinan dari kelompok kita di Sukabumi yang oleh teman kita ini membantu di sana untuk di pasarkan. Nah, artinya kita bisa membantu UMKM. Luar biasa. Jarang sekali. Inilah salah satu manfaat berkoperasi. Itu dari anggota juga atau gimana mas? Iya. Jadi si anggota, berarti anggota boleh dong istilahnya. Oh saya misalnya punya produk apa ditaruh di sini gitu bisa ya? Boleh banget. Itu justru yang kita harapkan kan. Yang kita harapkan. Berarti ekonomi kreatifnya luar biasa ini. Ya, ini sama juga nih baju-baju ini kan. Ini hampir kreatif dari teman-teman. Cakep banget ya. IUBSSM. Logonya juga keren loh mas. Keren. Nah, ini juga. Ini yang ini bantal leher untuk mobil ya, mobil ya. Dan nanti kalau teman-teman ini kawan-kawan anggota yang bikin ini. Iya. Nah, kalau teman-teman mau butuh bantal leher, oke nanti bisa kesini deh. Ya. Kalau kita ini, siapa tahu saya dapat souvenir dari Mas Enut ini. Ya. Bisa. Oke keliling lagi Mas ya. Nah ini sama nih, salah satu hasil kreatif teman-teman anggota. Dulu awalnya bungkusnya nggak seperti ini kemasannya. Kemasannya masih kemasan biasa zaman dulu lah. Gimana pakai plastik bening kemudian dilem pakai lilin. Oh. Nah ini bisa seperti ini nih. Yang bimbing siapa mas? Bisa begini. Tadi, apa melakukan pembimbingan juga UBS ini? Iya, kita sarankan juga loh untuk teman-teman mulai mengupgrade kan. Mengupgrade tentang apa yang dia miliki, apa yang dia punya untuk bisa lebih modern lagi. Sehingga itu akan menarik pasar. Nah memang kita harus akui bahwa buruh itu banyak kelemahan. Buruh itu banyak kekurangannya. Tapi ketika buruh itu mau belajar, mau berusaha, kekurangan yang ada itu bisa dirubah menjadi sebuah kekuatan dan kelebihan. Dan ini justru malah tidak disadari oleh teman-teman buruh. Kita bisa lihat kenapa perbankan bisa gede. Karena banyak dari orang-orang ekonomi menengah ke bawah nyimpen duitnya di sana meskipun hanya 50.000 atau berapa kali berapa juta orang. Kita bisa bayangkan uang yang terus mengalir ke perbankan. Kemudian kita bisa lihat kenapa minimarket supermarket bisa besar. Kita bisa saksikan banyak teman-teman buruh teman buruh itu tiap bulan itu belanja ke mereka. Itu perputaran uangnya triliunan. Kenapa sih buruh tidak membuat itu sendiri? Sampai ngitung seperti itu mas, jelimet amat mas. Nggak pusing mas? Pusing juga sih. Pusing juga karena ngelihat yang bikin pusing itu bukan duitnya ya. Tapi ngelihat kekuatan itu loh. Kenapa kok buruh itu nggak tahu kekuatannya sendiri? Ya kan? Padahal dengan kita membangun ini itu justru pergerakan kita akan makin menguat. Ketika kita aksi misalnya, nggak usah nunggu jam 6 selesai. Sorry.
masih ikut aksi mas? Wah, alhamdulillah sampai hari ini aksi nggak pernah ketinggalan kita. Oh. Ya, kan? Padahal kan udah enak-enak di sini, ngapain masih ikut aksi mas? Ya itu karena background kita sebagai serikat pekerja gitu kan. Oh, Buat serikat iya. pekerja itu rohnya serikat pekerja salah satunya aksi kan. Oh iya ya. Dan itu harus kita Artinya lakukan juga. nggak melupakan itu ya? Oh enggak. Asik, Enggak. siap. Kita nggak siap. akan pernah melupakan pergerakan serikat pekerja. Oke siap. Itu siap. harus menjadi semakin menguat. Oke. Tentunya dengan dukungan ekonomi yang kuat. Oke. Agar kita di saat semangatnya aksi gitu kan, Heeh. dapur kita tetap ngebul sehingga kita nggak kepikiran. Ah itu mas itu kadang-kadang saya juga nggak habis pikir ya. Hmm. Kita aksi sementara uang jajan anak gitu ya kayak kan ya kadang beberapa ya kadang-kadang kita suka ngeluh kita bongkar-bongkaran aja ya. Ya. Masnya buruh juga kan? Ya kebetulan saya juga buruh mas. Ya, betul. Makanya saya penasaran nih kok ada buruh model sampean ini gitu kan. Saya kesini pengen belajar juga, siapa tahu nanti saya ketularan kan gitu kan. Ya artinya ya ketularan dalam artian kita sama-sama bisa bergerak bareng. Ada beberapa buruh yang selalu bilang bahwa ini kan harusnya buat jajan anak saya gitu kan, saya buat aksi. Sementara andalan kita kan hanya upah. Ya. Tetapi dengan kondisi yang saya lihat di sini nih, mohon maaf nih saya putar dulu ya. Ini ternyata ada hal-hal yang selama ini kita lupakan gitu kan, yang selama ini tidak kita olah secara maksimal. Artinya gimana ya, kaum buruh itu tidak mampu mengenali dirinya sendiri, potensi dirinya sendiri. Tapi dengan ini ternyata anggapan saya itu salah mas. Nah ini terbukti ketika buruh bisa mengenali potensi dan mengenali dirinya, bisa menghasilkan yang seperti ini. Ini baru dari berapa gelintir orang saja. Sebenarnya kan buruh tuh di Indonesia banyak sekali. 40 juta. 40 juta. Iya. Ini di daerah Bekasi kan ya? Bekasi ini ya? Yang 40 juta. Bukan, maksudnya sekarang ini kan ini di Bekasi nih. Iya. Kalau 40 juta seluruh Indonesia, Bekasi ada berapa kira-kira mas? Ya sekitar 1,5. 1,5 juta. Ini baru ngumpul 500 orang udah menghasilkan yang seperti ini ya mas ya? Iya. Nggak kebayang kalau ngumpul semua. Wah, itu mereka bisa mendikte pasar malam. Nah itu artinya ya ternyata banyak PR kita yang ternyata tidak bisa diselesaikan dengan satu sisi ya. Artinya ya oke lah kita minta upah, kadang demo sepakat lah, artinya memang butuh tekanan ya. Tetapi ada hal-hal yang kadang kita lupa, apakah sejahtera itu hanya upah kan itu kan ya. Ya artinya itu saja mas. Terima kasih banyak ini tadi ngobrol-ngobrolnya. Dari sini saya juga jadi paham betul bahwa ada hal-hal yang harus kita ciptakan lagi, ada hal-hal yang harus kita olah lagi untuk pergerakan ke depan, untuk kesejahteraan buruh dan khususnya ya, dan untuk rakyat Indonesia umumnya yang lebih tinggi lagi ya. Kalau analisa saya mungkin ini bisa menjadi mengangkat martabat harkat bangsa ya. Ya, betul. Oke, mungkin itu aja dulu mas ya. Oke, dari mas. kita saya rasa cukup. Terima kasih. Tetap semangat mas ya. Oke. Pokoknya Siap. Bokermat harus sukses. Amin.